Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman penonton sekalian. Kembali lagi di podcast Muda Banua bersama saya Muhammad Insani Zuliansyah. Saat ini kita kedatangan salah satu wanita luar biasa yang bisa disebut Sri Kandi masa kini. Beliau berasal dari Hulu Sungai Utara atau Amuntai, yang merupakan founder and director City Sarah Women Center, Women Leader Cohort South East Asia Women. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan inti atau langsung kepada narasumber, saya ini menghabiskan sekitar 70 menit dalam sehari untuk mencari fun fact about Mufradatul Riyadah. Nama panjang Mufradatul Riyadah. Biasanya kalau orang-orang HSU atau Hulu Sungai ini Mufradatul Riyadah yang intinya ada tul-tulnya biasanya dipanggil Atul. Iya nggak sih? Kayak Iya, Raihatul, Rabiatul dan lain panggil Atul. Tapi ini dipanggil Ria. Iya, Berasal dari HSU. Riyadh, ya, Ya. betul. Merupakan mahasiswa S1 Hubungan Internasional dan juga sekarang melanjutkan S2 di UGM. Iya, Merupakan pegiat dan selalu menyuarakan hak-hak perempuan serta vokal dalam melawan kekerasan seksual. Juga merupakan founder and director City Sarah Women Center, Women Leader Cohort South Asian Women. Lalu merupakan berkali-kali juara lomba esai internasional, benar. betul. Dan ini yang luar biasa sekali, pernah ke 20 negara. Lalu juga mendapatkan penghargaan dari Dispora atau Kemenpora? Kemenpora. Kemenpora. Betul. Nah, ada lagi satu hal yang unik nih. Merupakan K-popers. Iya, Iya kan? betul. Garis keras nggak sih? BTS. Iya. Ya, ARMY. Nah, tapi dalam 70 menit pencarian saya mengenai fun fact nih, ada satu hal lagi yang unik. Subscriber YouTube-nya cuma 13. Iya, Iya nggak sih? betul, Ya. betul, betul. Wah, Eh, Akhir-akhir ini nih kesibukannya apa aja sih, Mbak? Kak. ya, sebelumnya terima kasih buat Mas Insan dan Pemuda Bakti Banua atas kesempatan yang udah diberikan pada saya pribadi. Jadi sekarang sebenarnya kesibukannya itu lagi fokus ke project ke Harvard juga gitu. Alhamdulillah terpilih menjadi salah satu pemuda delegasi Indonesia untuk presentasi project social SDGs di sana yang fokusnya pada gender equality dan juga women empowerment khususnya di Kecamatan Danau Panggang ya, Kabupaten HSU gitu. Jadi insya Allah tanggal 15 ini saya berangkat ke Boston, USA gitu, Mas. Oke, luar biasa sekali. Kira-kira nih kedepannya mau nggak sih kalau ada kesempatan mungkin beasiswa atau kesempatan memang ada yang membiayai untuk Harvard, minat nggak sih? Tentu saja minat ya, Mas ya. Siapa sih yang nggak minat ya sama Harvard, universitas terbaik di dunia, ya kan? Nomor 3 kalau nggak salah. Yang pertama kan MIT, kedua Stanford, yang ketiga kan Harvard gitu. Nah, dan juga kan ini kesempatan langka gitu untuk warga di Kalsel sendiri untuk bisa masuk ke Harvard dan ini langkah awal gitu supaya yang lain juga generasi-generasi selanjutnya juga bisa mengikuti kayak gitu. Dan sekarang juga saya juga lagi giat-giatnya nih mengadakan kegiatan di LSM yang saya dirikan yaitu City Sarah Women Center, Mas. Nah, jadi memang kami melihat ya situasi dan kondisi banyak perempuan di Kalsel sendiri ya, terutama di HSU masih banyaknya problem-problem yang sangat-sangat kompleks ya, masuk seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini atau pernikahan usia anak yang secara paksa dilakukan, terus juga kesempatan ekonomi yang belum sama, pendidikan, kesehatan gitu. Jadi saya memang fokusnya untuk gimana nih caranya perempuan-perempuan dan juga pemuda-pemudi di Kalsel dan di HSU sendiri, karena saya asli orang sana, bisa supaya juga kita bisa bersaing compete di ranah kaca internasional ataupun nasional gitu kan. Why not gitu, it's not impossible. Berarti yang mendasari berdirinya City Sarah Women itu karena berbagai problem terkait perempuan yang ada di Kalsel, terutama di HSU. Ya. Nah, kira-kira nih apa sih yang mendasari Ria itu untuk tetap tegap serta lantang dalam hal pencegahan kekerasan seksual serta pemberdayaan perempuan? Oke. Jadi sebenarnya Mas ya berawal dari kehidupan pribadi gitu, pengalaman pribadi, karena ibu saya merupakan seorang korban dari
pernikahan anak secara paksa dan juga KDRT dulu gitu sebelum dia ya sampai sekarang gitu, dulu pas dia nikah muda gitu. Jadi saya merasa kalau banyak kasus-kasus di luar sana yang sebenarnya belum terlaporkan gitu. Maksudnya mereka menahan diri kayak gitu, dan itu kan impactnya besar banget ya Mas ya, ke mental dan psikis juga. Dan juga di situ ada anak-anak juga gitu, anak-anak mereka yang nanti behaviornya akan terganggu gitu akan adanya KDRT ini yang banyak bermunculan, apalagi di masa pandemi COVID-19 kayak gitu. Kita kan stuck di rumah gitu, sekolah online di rumah, itu rentan banget terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, apalagi kan berita-berita tentang pencabulan terhadap anak yang usianya masih sangat belia, bahkan ada balita gitu, usia benar-benar 1 tahun sampai 5 tahun, itu banyak banget yang kasusnya seperti itu gitu. Nah, itu Mas yang membuat saya, kenapa saya ingin bersuara lebih, karena ini berangkat dari pengalaman pribadi dan juga pesan dari nenek saya. Saya ngerasa kadang saya bikin project di luar daerah, di negara lain, tapi kok saya nggak melakukan sesuatu gitu untuk daerah saya gitu. Sebagai young people kan yang namanya generasi muda yaitu agent of change, we have to do something kan gitu. Bukan hanya kita belajar teori di kuliah, tapi teori itu tidak kita implementasikan kan juga percuma gitu Mas. Jadi gimana ilmu itu bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Makanya saya, karena saya belajar di HI kan gender juga, makanya saya ingin membawa gender development di HSU sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri kan sudah banyak mendirikan atau memberikan layanan-layanan tentang perempuan ataupun keluarga. Seperti kalau kita tahu tuh ada PPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Terus ada juga Puspaga, Pusat Perlindungan Keluarga. Nah, apakah kira-kira nih apakah ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut sehingga karya mendirikan Siti Sarah Women? Iya. Sebetulnya banyak fakta dan realitanya ya Mas, di lapangan tuh realitanya masyarakat banyak yang nggak tahu nih ada unit PPPA, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di situ ada psikolognya seperti itu. Kadang mereka kalau mau lapor ya juga nanti kata mereka ujung-ujungnya ya percuma kayak gitu. Nggak ada yang mensosialisasikan masalah kayak kalau kamu concern pengen lapor, kita siap bantu gitu. Gak ada LBH-nya juga di situ. Mereka kayak mikir ya udahlah buang-buang waktu, ya udah ditahan aja gitu. Nah, di situ yang kita pengen raising people awareness juga gitu. Bahwasannya kita harus memaksimalkan lembaga-lembaga ini gitu supaya juga sustain juga. Tapi banyak juga lembaga-lembaga yang tadi kita sebutkan, saya rasa belum optimal dan efektif ya Mas ya untuk menjangkau atau inklusivitas masyarakat terhadap kesadaran dan pencegahan kasus kekerasan ini gitu. Nah, ketidaksustainan ini gitu yang kita pertanyakan gitu, kami dari pihak LSM gitu, di mana plan-plan program yang selama ini yang sudah terencana, yang tersusun rapi, tapi implementasinya di lapangan setengah-setengah kayak gitu. Maksudnya korban kan lapor nih Mas, mereka butuh mental, pemulihan mental misalnya, tapi tidak di follow up secara berkelanjutan gitu. Maksudnya tidak diberi pendampingan secara berkala gitu ya kan. Terus selain mental kan mereka juga ekonomi gitu. Nah, maksudnya ada solusi-solusi ekonomi lah yang secara mereka bisa independen gitu, secara ekonomi kayak gitu, dan mereka punya shelter sendiri untuk bisa safety gitu dari kekerasan gitu. Nah, kita bisa belajar ya dari negara-negara Skandinavia kayak Sweden, terus ada di Amerika juga. Jadi pekerja sosial itu mereka jadi mereka stay gitu di kantor, tapi mereka juga mengarahkan korban KDRT ini, kalian cocoknya bekerja di mana gitu. Oh, di sini ada lowongan. Oh, di sini ada lowongan. Kita sementara shelter dulu nih 7 hari kamu bisa stay di shelter. Selama kamu bisa mencari pekerjaan kayak gitu, dan anaknya juga diasuh di shelter itu, dikasih makan gitu. Harusnya anggaran itu lebih efektif lah untuk digunakan seperti itu, program-program plan-nya gitu. Gitu sih. Berarti kan secara tidak langsung kan kurangnya solusi pasti dari pemerintah terhadap hal-hal seperti ini. Betul. Terutama apalagi kalau di daerah kita sendiri kan banyak hal-hal seperti itu didasari oleh
ekonomi, terus kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap hal ini, Iya. terus tidak ada solusi mengenai kayak tadi misalkan kekurangan atau terhambat ekonomi, tidak diberikan kayak pekerjaan seperti itu ya kan. Nah, terus tidak ada pendampingan berkala. Nah, berarti di sini kan Citizara Women kan selain menjembatani mereka untuk mendapat keadilan juga kan sebagai badan advokasi juga. Betul. Oke. Nah, kita dari tadi tuh kayak membahas mengenai kekerasan seksual dan lain-lain. Definisi kekerasan seksual itu apa sih sebenarnya? Apakah ada perbedaan dengan kekerasan dan pelecehan seksual? Dari kata sendiri kan sudah beda. Kira-kira kalau artinya ada perbedaan nggak sih? Ya, kalau artinya sih Mas sama saja gitu antara kekerasan dan pelecehan. Yang dimana itu kan sama-sama kejahatan ya. Kejahatan yang tidak tanpa concern kedua belah pihak. Tanpa kesepakatan. Tanpa kesepakatan gitu. Jadi kekerasan seksual, kekerasan seksual, pelecehan seksual, yaitu sebenarnya definisi itu ada lagi Mas, 15 jenisnya. 15 jenis. Penggunaan alat kontrasepsi secara paksa misalkan. Terus pernikahan secara paksa itu pelecehan seksual juga. Terus juga pemerkosaan, terus juga ada 15 macam seperti itu. Jadi pelecehan seksual secara general aja yaitu menyangkut masalah anggota tubuh yang secara concern kita mempunyai hak ya atas tubuh kita, tetapi dilanggar gitu, secara batas ini dilanggar gitu privasi kita gitu. Itu yang artinya kekerasan seksual gitu. Jadi tanpa kita secara paksa gitu, tanpa kita mau kayak gitu, ada orang yang melanggar privasi, itu yang namanya kekerasan seksual kayak gitu Mas. Bahkan bisa terjadi ketika dua belah pihak ini sudah resmi atau sudah jadi suami istri. Iya, sudah jadi suami istri. Nah, misalkan berhubungan suami istri yang tanpa konsen istrinya atau suaminya, atau karena kebanyakan ya Mas ya yang melapor itu adalah perempuan gitu, istrinya gitu. Jadi dia dipaksa gitu melakukan hubungan di anus, dubur, mohon maaf. Anal seks. Anal seks itu, jadi itu juga termasuk kekerasan seksual gitu. Nah, berarti ini kan kalau kita kembali lagi ke belakang, dulu tuh kayaknya rasanya pemerintah itu pernah entah mewacanakan atau sudah ya tentang pasal mengenai pemerkosaan terhadap istri dapat dipidanakan. Iya. Nah, berarti secara tidak langsung, berarti apakah Karya itu setuju dengan undang-undang tersebut atau pasal tersebut? Iya, tentunya sih saya setuju Mas, karena balik lagi bukan soal kita sebagai istri tidak mau melayani suami, tapi ada kadang-kadang time yang mana kita kan nggak tahu faktornya banyak ya Mas ya, tapi dia ngerasa dia nggak concern gitu di dalam hal itu, dia nggak sepakat kayak gitu, karena kan juga bahaya ya melakukan seks melalui dubur kayak gitu, karena saya punya teman yang mana ternyata suaminya itu gay, ternyata gay faktanya, dan dia dipaksa setiap hari melalui dubur dan itu sakit banget Mas, dan itu juga menyebabkan kesehatan ya, maksudnya faktor kesehatannya jadi terganggu gitu, dan juga terjangkit HIV/AIDS gitu terutama, dan juga ada yang kanker serviks kayak gitu. Iya, betul. Jadi banyak banget faktornya gitu, dan itu sih yang menyebabkan juga banyaknya laporan-laporan ya di kita di unit PPA, tapi awarenessnya masih kurang kalau di Kalsel sendiri kayak gitu, karena ya udah gitu ya, itu dianggap aib gitu, kita nggak berani lapor gitu, padahal kan kalau misalkan kita lapor kan privasi kita juga pasti terjaga kayak gitu, nggak mungkin juga unit PPA membebekkan identitas kita sebagai korban itu gitu Mas. Nah, kalau privasi kita dijaga kan mungkin PPA bisa menjaga privasi kita, tapi belum tentu dengan media. Iya. Ya, soalnya kita selama ini kan tahu mengenai kekerasan seksual kan dari media, segala bentuk berita kekerasan seksual melalui media. Iya. Nah, kira-kira nih apakah media ini juga salah satu menjadi hal yang dihindari oleh para korban pelecehan seksual, mengingat mungkin mereka itu kalau bahasa kita bakal tersupani kalau diliput orang. Iya. Nah, kira-kira apakah ada juga faktor tersebut yang membuat korban-korban ini merasa kayak saya ini pengen lapor, saya ini butuh keadilan, tapi saya ini tidak ingin diliput gitu loh. Oke, jadi kalau misalkan yang biasanya ada di media-media ya Mas ya, kayak
kasusnya polisi, salah satu anggota polisi itu, dan juga yang mahasiswi di Malang di ya. Malang, dan di sini ada juga loh. Di sini ada juga ya. Itu karena mereka sudah sepakat untuk speak up di sosial media. Nah, sebenarnya media-media ini juga ngambil yang speak up yang di sosial media gitu, Mas. Tapi ada yang kasus yang pencabulan terhadap anak itu concernnya memang mereka nggak membeberkan nama si anak siapa kayak gitu, keluarganya siapa, tapi secara general aja gitu. Oh, ada kasus balita umur sekian di daerah ini kayak gitu. Tapi kalau di media itu yang kebanyakan udah speak up di sosial media, yang udah membludak, netizen trending di Twitter, ya akhirnya media juga ngambil dari situ sebenarnya, Mas. Tapi kalau media sendiri sekarang sudah benar-benar menghormati privasi korban kayak gitu. Nah, kalau tadi kan kata Kak Ria kan ada banyak faktor yang mendasari terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Iya. Nah, kira-kira tuh faktornya apa saja sih? Apakah berkaitan dengan fetis, terus kesepian mungkin, atau mungkin karena dorongan syahwat yang tidak bisa dikendalikan, atau apa kira-kira? Mengingat kan padahal secara hukuman ini memang sudah sangat berat, bisa kebiri kimia, bisa bahkan hukuman mati, belum lagi hukuman sosial, belum lagi tekanan di penjara itu tadi. Mengingat kan hukumannya ini memang bagi para pelaku-pelaku seperti ini kan memang sangat berat, melebihi kejahatan yang lain bahkan. Nah, tapi kira-kira dorongan apa sih atau faktor apa yang menyebabkan orang-orang ini nih kira-kira masih ingin gitu loh, atau masih tertarik untuk melakukan hal-hal seperti ini? Karena relasi kuasa, Mas. Jadi di pelecehan seksual itu ada yang namanya relasi kuasa. Jadi Mas bayangin istilahnya katanya faktornya ini, tapi itu cuma faktor, bukan pemicunya gitu. Jadi kita bisa bedain pemicu dan faktor gitu. Ada yang memang roots of the problemnya itu memang dari akarnya atau dari batangnya kayak gitu. Nah, kalau relasi kuasa ini memang dari akarnya sendiri, karena Mas bayangin kalau ada Nikita Mirzani, yang notabene Nikita Mirzani kan image-nya seksi, ya pakaiannya lumayan terbuka seperti itu ya, dan pasti banyak lagi. Kalau dia lewat di halayak umum, orang pasti nggak bakal berani untuk melecehkan Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani kan punya relasi kuasa. Betul. Dia punya jutaan followers nih di Instagram. Kalau macam-macam sama dia udah habis gitu. Tapi bayangin pekerja, teman-teman buruh perempuan di pabrik yang nggak punya relasi kuasa, yang kadang speak up orang nggak percaya, atau santriwati ya, mereka speak up nggak bakal percaya karena masyarakat merasa masa sih Ustadz lulusan Mesir misalkan, anak kiai melakukan pelecehan, karena imannya kan pasti kuat, gak mungkin lah kamu mungkin yang menggoda kayak gitu. Ya tadi betul, karena santriwati ini gak punya relasi kuasa, dan buruh perempuan di pabrik mereka gak punya relasi kuasa ketika bos mereka melecehkan mereka dengan semaunya gitu. Karena mereka adalah pekerja, buruh, dibayar sama bosnya, and then bosnya merasa gue punya duit nih gitu, lo harus ngikutin kata-kata gue kayak gitu. Ketika dia melawan dipecat, dan akhirnya akan berdampak ke keluarga. Akhirnya dengan cara dipaksa, dia terpaksa melakukan itu gitu. Tapi di sidang, di pihak kepolisian misalkan, atau masyarakat sendiri, ya kita mau aja gitu sebagai perempuan diajak. Padahal ada beberapa faktor ini kayak gitu yang mendasari bahwasannya dia terpaksa melakukan itu. Misalkan dia dikasih obat kayak kasusnya Devita. Kan? Nah itu sih sebenarnya yang menjadi faktor utama ya, relasi kuasa. Relasi gitu. Kuasa. Selain relasi kuasa, kira-kira ada nggak sih faktor lain kayak semacam ini tuh cukup vulgar sih, atau kita skip aja deh. Cukup vulgar beneran. Nah, kira-kira tuh apakah ada kekerasan seksual tuh kalau kita selama ini tahunya kan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, atau mungkin kepada perempuan kepada laki-laki, yang pasti berlawanan jenis. Kayak tidak menutup kemungkinan ada kayak tante-tante yang melecehkan
bahkan keponakannya sendiri. Iya, Nah, betul, ada. ada nggak sih yang dilakukan oleh perempuan kepada perempuan kasusnya? Sejauh ini ada, Mas. Ada. Ada. Tapi jarang kayak gitu. Misalkan perempuan terhadap keponakan mereka yang perempuan, ada juga perempuan ibu-ibu yang melakukan terhadap anak mereka juga gitu, perempuan kayak gitu. Ya tadi karena kebanyakan ya dari mereka bilang kita tidak diberi suami nafkah secara batin kayak gitu, suami mereka jauh kayak gitu, dan juga pengaruh-pengaruh dari teknologi gitu kan, media gitu, terutama film-film, apalagi sekarang kalau Mas tahu juga kenapa kekerasan seksual itu juga banyak gitu ya di kalangan anak-anak remaja. Karena sekarang kita udah nggak bisa kontrol lagi kan, Iya, apa betul. yang ditonton anak-anak di TikTok misalnya, Iya. di game. Dan di game sendiri kan banyak konten-konten yang menurut saya mengarah ke sana gitu, ke sexuality, something like that. Nah, makanya ini perlu diseimbangi sama sex education. Yang dimana di sini ada miscommunication antara masyarakat dan apa sih sebenarnya sex education. Masyarakat bilang, oh ngajarin ngewek nih. Betul. Kenapa nih harus ada sex education? Ini kebarat-baratan banget mau ngajarin anak-anak ngewek. Padahal tidak seperti itu. Padahal sex education mengajarkan a bad impact if you doing a sexuality without the consent atau menggunakan alat kontrasepsi, atau nanti impact-impactnya bakal terjadi di ekonomi, misalkan mental kamu, kesehatan kamu, dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu adalah sex education di mana kita bisa pakai platform digital ini sepositif mungkin dan mengawasi anak-anak gitu, apa yang mereka tonton di TikTok dan mereka main game kayak gitu. Terkadang ada oknum-oknum yang menyelipkan gitu ya konten-konten sexuality atau dewasa ini deh. Dan faktanya Mas, saya pernah buka Ome TV. Nah, Ome TV itu kan random kan, people kayak gitu. Jadi anak-anak kelas 2 SD aja udah tahu kayak gitu. Lihat dong payudara kamu, aku mau remas kayak gitu. That's a fact gitu di lapangan gitu yang terjadi, bahwa anak-anak itu tahu ya tadi karena kita faktor pandemi, diam di rumah tanpa pengawasan orang tua sibuk bekerja, ngasih HP without apa ya, ada wanti-wanti atau segala macam atau monitoring untuk anak gitu. Nah, itu salah satu faktornya gitu. Kenapa orang-orang banyak juga gitu melakukan. Padahal sex education ini merupakan hal yang paling dasar dalam perkembangan anak selanjutnya, sebab kalau dalam psikologi perkembangan pertama antara anak dari usia lepas dari 5 tahun atau melepas status balita, itu sebenarnya sudah harus diajarkan mengenai sex education dari hal yang paling mendasar seperti dia laki-laki, kamu perempuan, kamu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, dan sex education ini tidak serta-merta dilakukan sekali itu saja, melainkan bertahap sesuai tahapan usia. Nah, cuma seperti kata Karya tadi, ini tuh kembali lagi kepada mindset masyarakat bahwa dikiranya sex education merupakan ngajarin ngewek dan tabu gitu ya. Iya, betul merupakan hal yang tabu. Nah, lalu mengingat banyaknya kekerasan seksual, free sex, itu bukan hal yang baru lagi sih, kayak free sex tuh. Nah, kira-kira nih, ini antara dua, dari Karya harus memilih pernikahan dini atau free sex? Menurut aku sih pernikahan yang secara concern kayak gitu, dan mereka diawasi gitu sama orang tua gitu. Ketika sudah mereka concern tapi orang tuanya sudah siap nih mengawasi dari sisi mental, dari sisi ekonominya, dia harus tetap sekolah, and I will choose pernikahan gitu daripada free sex, because karena kan kita juga sebagai umat muslim ya, saya punya concern juga, and then free sex juga menyebabkan beberapa faktor seperti penyakit yang tidak ingin kita inginkan kayak gitu ya, dan itu merambat juga ke pergaulan bebas dan behavior generasi selanjutnya. So gitu, I will choose married with monitor. Terus berkaitan dengan pernikahan dini, otomatis kan banyak remaja-remaja, kita tidak bisa menyebutkan anak-anak lagi. Remaja yang belum sampai usia pernikahan atau belum mendapatkan hak warganegaraan seperti KTP, itu kan banyak sekali yang melakukan pernikahan dini. Otomatis itu kan masih usia sekolah, yang dimana akhirnya mereka itu kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan atau putus sekolah. Nah, kebetulan nih kalau Karya tahu nih,
di Banua kita, di daerah kita, kabupaten kita itu ada satu sekolah yang membolehkan siswanya menikah. Iya. Tahu? Tahu. Di mana? Di daerah Danau Panggang. Iya, betul. Sepakat nggak dengan apa sekolah seperti itu? Kalau menurut saya, kalau misalkan dilakukan secara paksa dan dia belum siap dan dia masih ingin sekolah dan dilihat lagi gitu, dia potensinya kemana nih gitu. Kalau misalkan memang ada kesempatan sekolah dan banyak beasiswa, why not gitu? Kenapa tidak disekolahkan dulu gitu? Kenapa harus menikah gitu? Kenapa di usia masih sangat muda dia bisa explore dirinya, dia bisa mengembangkan skillsnya? Kenapa menikah adalah jalan satu-satunya gitu? Padahal kan the roles of the school itu membimbing generasi selanjutnya supaya menjadi generasi yang berkarakter, berakhlak, mempunyai skills, mempunyai tujuan, goals di masa depan, sehingga human resources development di kabupaten kita juga akan meningkat gitu. Indeks pembangunan pemudanya juga meningkat gitu kan. Semakin banyak orang yang bisa kuliah gitu. Semakin banyak orang yang bisa menempuh pendidikan kayak gitu. Kenapa pernikahan adalah salah satu jalan kayak gitu. Nah, menurut saya di sini ada harus namanya dewan pengawasan ya di sekolah gitu. Berkolaborasi misalkan antara BK, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu, KUA misalkan, terus BKKBN gitu, Duta Genre, kan di situ ada role-nya Duta Genre juga gitu. Jadi mereka bisa membayangkan nih, kalau misalkan memang faktor ingin menikahnya itu karena ekonomi atau tidak bisa melanjutkan sekolah lagi karena keterbatasan ekonomi tadi atau disuruh orang tua kayak gitu. There is a solution gitu. Pasti ada solusi di balik. Tapi kalau misalkan memang dia concernnya saya ingin menikah Kak, saya ingin menghindari zina. Itu hak asasi manusia. Iya, itu betul. adalah her choice, his choice untuk menikah dan kita harus menghormati itu. Tetapi tadi balik lagi harus ada monitoring, pengawasan dari pemerintahnya, dari orang tuanya, dari sekolahnya. Kalau kamu ingin menikah, oke. Tapi kamu bisa juga lanjut sekolah. Banyak kok kasus-kasus kayak teman saya, dia ingin menikah di usia tapi dia bisa lanjut S2 gitu dengan support satu sama lain ya gitu. Dan banyak sih juga yang bilang lah kalau menikah kan kita fokusnya nanti di rumah tangga terus ngurus anak dan lain-lain. Nah makanya di sini penting itu peran gender kedua belah pihak itu saling support satu sama lain itu penting gitu. Karena menurut saya mengurus anak itu mengurus rumah tangga nggak harus perempuan kok gitu. Sama laki-laki juga bisa kita bantu kayak gitu. And then there is a solution lah Mas untuk itu gitu. Nah, berkaitan dengan pernikahan dini tadi kan ada beberapa faktor, mungkin faktor ekonomi, terus mungkin faktor dorongan keluarga, terus faktor karena alasan dia sendiri mengenai agama itu tadi menghindari semacam perzinahan. Tapi ada juga nih kalau berdasarkan pengamatan saya, koreksi kalau salah. Kalau berdasarkan pengamatan saya itu ada pengaruh sosial media juga di sini. Dimana kalau kita mungkin aktif melihat TikTok, itu banyak sekali role model yang menjadi trendsetter dan menjadi kayak panutan mereka untuk melakukan pernikahan dini. Sebab banyak dengan alasan nyaman lah, kayak masih anom kawan membucin secara halal, ya kan? Terus apa yang dilakukan sudah sah, bebas dan lain-lain. Nah kira-kira nih kalau dari Kak Ria sendiri sepakat nggak kalau bahwasannya salah satu alasan selain keluarga, dorongan ekonomi, media sosial juga ikut berperan serta gitu dalam pernikahan dini dan juga bahkan free sex? Ya, tentunya sih iya Mas gitu. Karena kan di TikTok kan banyak gitu pasangan yang menikah muda gitu. Tapi perlu dilihat lagi pasangan yang menikah muda ini, yang influencer ini, dia backgroundnya seperti apa gitu. Mungkin dari sisi ekonomi mereka mampu kayak gitu, orang tuanya mampu, mereka mampu gitu secara mental, ada yang mendampingi kayak gitu, secara pendidikan mereka udah terjamin, keuangan mereka terjamin gitu. Jadi ya tadi sosial media juga banyak berpengaruh juga gitu, karena kan tadi kurangnya kegiatan sih sebenarnya Mas, apalagi di grassroots ya. Di grassroots itu mereka nggak mempunyai pilihan gitu.
ketika mereka ingin berkegiatan positif nih misalkan nggak ada platform ini gitu. Kalau di Banjarmasin kan mungkin ada Pemuda Bakti Banua, kegiatannya seperti itu. Nah, kenapa lagi kami hadir? Karena kami ingin memberikan sebuah platform untuk anak-anak muda di grassroots ini loh, ada kegiatan yang bisa mengisi waktu kalian selain kalian hanya men-scrolling konten-konten yang tidak bermanfaat di sosial media gitu. Jadi bisa mengurangi lah intensitas anak-anak ini, anak-anak perempuan ini, pemuda-pemudi ini gitu untuk berkegiatan positif sehari-hari. Karena kan kalau di grassroots mas, perpustakaan aja nggak ada. Mereka cara ngetik laptop pun mereka nggak tahu. Iya gitu. Jadi harus adanya gitu kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mana bisa mengisi waktu lah kayak gitu. Bisa mereka secara mental juga nggak boring-boring amat gitu. Kenapa mereka selalu scrolling TikTok dan sosial media tadi? Karena nggak ada kegiatan lagi dan akhirnya mereka terpengaruh sama dunia luar yang mana melakukannya tadi free sex, nonton film porno dewasa kayak gitu. Ya tadi itu salah satu faktornya nggak ada kegiatan gitu. Nah itu tadi kan merupakan langkah karya dalam menyuarakan hak perempuan serta pemberdayaan perempuan serta pemberdayaan anak-anak di pelosok sana. Nah, jadi ini tuh kayak menarik aja gitu, kayak kenapa gitu yang dimana itu adalah tugasnya pemerintah daerah atau pemerintah bahkan pemerintah pusat juga harusnya ikut melihat itu juga. Nah, kenapa jadi orang-orang seperti Karya yang justru melakukan hal seperti ini gitu, yang justru terjun langsung ke lapangan, yang seharusnya ini tuh merupakan kewajiban dari pemerintah. Apakah pemerintah menutup mata terhadap ini atau kesulitan akses atau bagaimana gitu? Oke. Sebenarnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan sendiri Mas udah ada yang namanya indikator pembangunan gender di Indonesia, terutama indikator pemberdayaan perempuan. Itu udah jelas banget Mas ini ya. Proposalnya, plan programnya udah dideklarasikan juga dan anggarannya juga banyak. Hampir triliunan kalau nggak salah gitu, karena ada beberapa bantuan dari luar juga gitu. Tapi masalahnya adalah ya tadi kebanyakan problemnya yang nggak expert di bidangnya gitu ditaruh di bidang itu, sama kayak di kabupaten kita gitu ya kan. Sebenarnya beliau expert di bidang perdagangan nih misalnya atau administrasi atau beliau expert di komputer, teknologi ini misalkan komunikasi, tapi menangani dinas pemberdayaan perempuan. So, there is no expertise gitu. Jadi harusnya dari pemimpinnya juga aware gitu. Oh, yang saya taruh di dinas ini merupakan backgroundnya yang udah berpengalaman nih di bidang ini gitu. Lalu program itu menurut saya bisa lebih efektif karena dia lebih tahu kondisi di lapangan seperti apa yang dibutuhkan perempuannya di sana seperti apa, program apa ini yang bisa di ini kayak gitu. Nah, masalahnya kurangnya di situ kebanyakan kayak gitu. Yang ditaruh di tempat-tempat itu orang yang tidak paham bagaimana cara manajemen pemberdayaan ini gitu. Dan sebenarnya mereka nggak menutup mata gitu. Sebenarnya pemerintah tahu gitu. Dan tapi kadang-kadang ada leaders yang merasa ini bukan sesuatu yang urgent, yang mesti dibenahi kayak gitu. Padahal di zaman sekarang yang masalah kekerasan seksual, KDRT, kesempatan perempuan di dunia pendidikan, pekerjaan itu kan merupakan hal yang urgent juga karena kan itu menyangkut juga sumber daya di lingkungannya juga kayak gitu. Kalau nggak kita monitoring secara berkala dan program ini efektif gitu untuk mereka kan juga sayang gitu anggaran yang sudah dikucurkan kayak gitu lalu akhirnya ya sia-sia kayak gitu Mas. Berarti kekurangan orang yang profesional di bidangnya itu merupakan salah satu alasan kenapa benua kita kan maju-maju. Iya, betul. Sama halnya kayak bidang pertanian di daerah kita pun sampai sekarang nggak maju-maju loh. Iya. Padahal salah satu sekolah tinggi ilmu pertanian tuh ada di Amuntai juga. Betul. Dan mahasiswanya sangat banyak loh setahu saya tuh di Setia Stiper. Tapi bidang pertaniannya nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Itu saya sendiri kadang-kadang tuh bingung kira-kira nih
ini yang kurang kesadaran nih lulusannya kah, pemerintahnya yang tidak mau menjaring kah, atau bagaimana itu? Cukup rumit itu. Jadi gini Mas, kan kalau dari sisi lahan ya, kita subur loh, lebih subur daripada Thailand, ya kan? Bener. Kita tuh natural resource-nya lebih kaya daripada Thailand gitu. Kalau kita nanam tumbuh, manajemennya masalahnya. Gini, saya yang herannya adalah kok kita bisa exchange ke Thailand belajar masalah pertanian. Thailand lebih maju gitu. Mangga-mangganya, duriannya kan buah-buahnya gitu. Kita belajar dari Thailand loh, tapi padahal kita punya tanah yang lebih subur daripada Thailand. There's a question kan kayak gitu. Betul. Apa sih kehebatan Thailand? Thailand memanfaatkan mahasiswa-mahasiswinya ini mau terjun jadi petani. Lu jadi petani deh, pulang ke desa lu. Ini ada modal sekian M, lu bangun, profitnya gede, pasti gede. Nah, si peran pemerintah ini yang juga expertise di bidang pertanian itu benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah Thailand. Jadi yang memang backgroundnya dari pariwisata, mereka fokusnya di akhirnya pariwisata Thailand profit terus tiap tahun kan sebelum pandemi Covid. Yang mengerti pertanian ditaruh ke pertanian gitu. Nah, jadi menurut saya ini kurangnya juga apa ya? Ajakan juga gitu terhadap mahasiswa pertanian ini. Kalau gengsinya kan gengsi gitu kan, kadang kalau balik kampung yang cuman petani ya profitnya seberapa sih gitu, mending jadi PNS lah di kota gitu, karena profitnya juga biasa-biasa aja. There is no support dari pemerintah kayak gitu, makanya juga stucknya di situ kayak gitu ya. Dari dinas-dinasnya sendiri yang ditaruh ya balik lagi gitu, yang backgroundnya yang bukan mahasiswa pertanian kayak gitu, manajemen pertanian seperti apa, agroteknologi misalkan kayak gitu, yang memang benar-benar bukan backgroundnya kayak gitu. Nah itu sih yang sebenarnya kita harus juga, kok kita masih kalah nih dari Thailand, padahal dulu kita di depan nih daripada Thailand gitu. Makanya kadang-kadang saya pun bingung gitu, kok bisa. Tapi alasannya tuh rata-rata alasan klasik loh Kak. Kayak daerah HSU ini datarannya rendah. Sering banjir dan lain-lain. Nah padahal kalau dataran rendah atau sering banjir nih bisa diatasi dengan irigasi, ya kan? Terus katanya panen setahun cuma sekali. Gimana nggak sekali kalau saat banyak rumput-rumput tinggi tuh nggak kalau di daerah saya dulu di luar Kalimantan tuh pakai traktor loh. Di sini nggak ada yang pakai traktor tuh. Jadi pokoknya tuh segala sesuatunya tuh alasan klasik gitu loh. Nah, ini kita masuk ke hampir pertanyaan terakhir nih. Kita membahas sedikit politik nih. Iya, betul. Ya, setelah kira-kira berminat nggak sih terjun ke dunia politik untuk lebih memiliki privilege dalam membangun benua kita sekarang itu? Oke, Mas. Kalau kita berbicara partisipasi politik perempuan di daerah kita tuh masih sangat kurang. Iya. Hanya 10% karena kan target kita 30% perempuan yang bisa menduduki kursi gitu. Terkadang kalau misalkan condong ke arah yang menduduki kursi atau jabatan itu adalah satu gender saja, akhirnya akan menghasilkan kebijakan yang bias gender. Iya, betul. Saya tidak mengatakan kalau pemimpin perempuan lebih baik atau pemimpin laki-laki lebih baik. Tapi ketika salah satu gender ini yang lebih diprioritaskan atau dicondongkan, akhirnya kebijakan-kebijakan yang menurut kita gender yang satu ini perlu, akhirnya tidak terbahaskan oleh yang merasa gender ini gitu. Misalkan laki-laki perempuannya. Perempuan merasa, oh ini urgensi banget nih untuk bicara soal kekerasan seksual, tapi sedangkan yang duduk di kursi itu kebanyakan adalah salah satu gender itu otomatis laki-laki yang merasa mereka tidak melihat nih ada kasus ini gitu, mereka tidak merasa ini urgent. There is no kebijakan publik untuk dibuat gitu, ya namanya tadi bias gender gitu. Nah sebenarnya patriarki juga banyak terlahir dari perempuan ya, perempuan juga banyak yang patriarki yang merasa nggak usah deh juga compete sama perempuan yang lainnya gitu. Tapi menurut saya di sini perlu adanya juga partisipasi perempuan di politik yang lebih meningkat lagi gitu di kursi DPRD terutama kayak gitu. Karena bukannya saya merasa pemimpin perempuan ini lebih aware terhadap isu-isu sosial dan segala macam ini, tapi
akan menghasilkan kebijakan yang juga memikirkan gender lain kayak gitu. Nah, kedepannya saya ada ketertarikan gitu untuk masuk ke ranah ini karena saya merasa ini udah saatnya ada yang ngomong di atas meja gitu. Ini udah saatnya ada salah satu pemuda yang bisa ngomong di atas meja persoalan yang kita anggap itu nggak terlihat tapi sebenarnya udah kayak gunung es gitu. Iya, betul. Dan ini udah saatnya kita berbicara gitu. Jadi saya mau ngajak perempuan-perempuan di luar sana, teman-teman perempuan. So if you want to become a leader, don't be afraid gitu. Karena gak ada yang salah mau kalian laki-laki atau perempuan, if you have ability atau capability, if you have kesadaran, awareness, dan kamu mempunyai visi dan misi yang goals untuk masyarakat banyak, why not kayak gitu. Dan selama ini kan orang-orang bilang kalau mentality leader perempuan itu lebih ciut lah istilahnya. Nggak ada mentalnya nih memimpin satu kampung ini sebagai kepala desa. Ya contohnya aja di Kalsel cuman hanya satu bupati perempuan. Di sini kan Batola kalau nggak salah. Betul. Hanya satu bupati perempuan dan hanya satu kepala desa perempuan di HSU. Dan itu pun jarang kayak gitu. Jadi saya bertanya-tanya juga nih, kenapa faktornya apa sih kenapa perempuan tuh takut jadi pemimpin gitu? Ya tadi karena masyarakat mikir perempuan ini kurang dilibatkan ke musyawarah desa gitu kadang kan yang datang cuman bapak-bapak yang pada akhirnya yang kasus-kasus yang ini nih nggak dibicarakan kayak gitu. Perempuan tidak bisa mengutarakan pendapatnya juga kayak gitu. Contoh ya Mas ya, di musyawarah desa misal buat polisi tidur yang agak tinggi gitu polisi tidurnya. Mas tahu impact-nya apa ketika kita bikin polisi tidur? Kalau nggak ada yang dibicara, impact-nya adalah rahim. Kalau misalkan perempuan lewat dan rahimnya itu bisa menyebabkan rahim goyang kan, terguncang, itu bisa menyebabkan akibat yang fatal. Iya, betul. Karena tidak ada tadi pelibatan salah satu gender di musyawarah kayak gitu. So that's why I think we need more women's leader in the future gitu. Berarti kebetulan nih kan HSU ini baru saja keluar dari predikat daerah 3T, terluar, terdepan, terdalam. Nah, saya rasa nih pantas nggak sih HSU ini keluar dari daerah 3T mengingat salah satu faktornya ini belum terpenuhi. Menurut saya faktor tersebut ialah belum open minded mengenai hal-hal seperti ini. Kayak mengenai kesadaran gender, kayak mengenai pemberdayaan perempuan, kayak mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Jadi kan sebenarnya semuanya masih kurang. Dan masih banyaknya orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya, tapi dipaksakan menduduki kursi tersebut. Jadi apakah layak kira-kira HSU nih keluar dari predikat 3T, mengingat sumber daya manusianya pun masih jauh tertinggal? Iya, makanya saya mempertanyakan juga sebenarnya indikator yang membuat kita tidak lagi dalam kategori 3T ya. Indikatornya itu mungkin berdasarkan pendapatan mungkin ya, ekonomi kayak gitu. Mungkin kita udah bisa ekonomi mandiri gitu, ekspor barang-barang seperti anyaman purun dan lain-lain kayak gitu kan. Kita juga udah banyak partisipasi di dunia pendidikan kayak gitu. Tapi jangan lupa kalau ada hal-hal yang tadi yang kita sebutkan ya sebelumnya, udah di make sure belum, udah di ensure belum berapa data-data anak perempuan dan pemuda-pemudi di sana yang udah akses kesehatannya bisa lancar gitu, maksudnya punya akses kesehatan yang sama. Bidang pekerjaan, lapangan pekerjaan udah di ensure belum anak-anak muda ini dapat lapangan pekerjaan yang baik gitu setelah mereka lulus kuliah kayak gitu. Udah di ensure belum bidang teknologi kita udah bagus gitu, udah bisa menyaingi lah kayak gitu sama daerah lain yang di Pulau Jawa khususnya. Prestasi-prestasi anak mudanya udah di ensure, udah di support belum sama pemerintah gitu. Karena kebanyakan ya kita padahal anak-anak mudanya sangat-sangat potensial ya Mas ya. Tapi kadang tidak ada support dari pemerintah, pembinaan yang mana menurut saya HSU masih tertinggal di bidang itu gitu. Jadi
dibedakan dulu, define gitu. Maksudnya indikatornya apa sih sehingga kita bukan 3T lagi. 3T lagi. Tapi kalau di bidangnya ini kita masih tertinggal kalau menurut saya ya gitu. Kalau pengembangan potensi pemudanya, pengembangan potensi perempuannya dan anak-anaknya gitu, kesehatan dan lain segala macam masih tertinggal kayak gitu, Mas. Bahkan terkadang keterlibatan pemuda dalam setiap kegiatan itu masih disusupi dengan politik loh ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri podcast hari ini. Oke. Mengingat Karya kan sebentar lagi mendapatkan 2 gelar berbeda. Iya. Terus andai kata mendapat kesempatan ke Harvard, mungkin akan mendapatkan 3 gelar berbeda. Dan menjadi satu-satunya, bukan hanya wanita, tapi satu-satunya orang HSU yang tembus sampai ke Harvard. Kira-kira dengan segala privilege tersebut, itu merupakan sebuah hak khusus, ya kan? Iya. Sebuah hak khusus atau hak istimewa. Berminat tidak menjadi bupati perempuan pertama di HSU? Sebenarnya sih Mas, jadi bupati juga maksudnya adalah hal yang tidak mudah ya mungkin bagi semua orang nggak mudah banget gitu, tapi saya mau break silence and break through gitu. Kalau misalnya gini, jadi pesan nenek saya itu adalah waktu sebelum beliau meninggal 10 tahun yang lalu, Ria, mau jadi apapun kamu, mau dimanapun kamu berada gitu, mau sahabat apapun kamu, mau apapun kamu, tapi jangan lupa juga rendah hati gitu ya, sama jangan lupakan daerah di mana kamu berasal, di mana kamu tinggal, di mana kamu lahir, di mana kamu sekolah. Dan saya nggak akan pernah lupa itu sampai saya dimanapun saya berada. Dan balik lagi, kalau misalkan saya mempunyai ability itu, saya belajar, saya bisa mendengarkan, saya bisa memenuhi aspirasi masyarakat kayak gitu. Kalau saya ada kesempatan, saya punya chance, saya punya opportunity, insya Allah gitu, saya siap gitu. Dengan segala ya tadi, dunia politik juga kejam ya Mas ya, gitu. Betul. Ya semuanya ada yang bilang harus pakai money politik, pakai uang lah, kita harus nyalon ini pakai uang, kalau kita kampanye pakai uang gitu. Tapi saya balik lagi ya, kenapa everything kayak kita punya program nih, plan, kita punya niat, kita punya program yang tersusun, terencana, rapi, dan kita mempunyai background yang bagus. Kenapa semua balik lagi ke uang gitu? Saya mau raising people awareness juga. Kalau misalkan ada leaders yang mempunyai capability yang bisa ngajak kalian maju sama-sama, pilih itu. Kata Mbak Najwa Shihab pun, pilih pemimpin perempuan gitu. Karena perempuan itu memimpin not only pakai hati, tapi juga pakai perasaan gitu. Tapi mereka juga punya insting, yang dimana insting ini juga bisa bekerja untuk pembangunan gitu. Mereka mempunyai bukan saya maksudnya saya terlalu ke perempuan banget tuh, enggak gitu. Pemimpin laki-laki juga banyak yang bagus. Pemimpin laki-laki juga developmentnya, perencanaan programnya juga banyak yang bagus. Cuman di sini kita berbicara masalah ya tadi, kebijakan yang akhirnya tidak bias ke salah satu gender saja gitu. Jadi insya Allah kedepannya if I have a chance atau opportunity, I will give my best contribution to our community gitu. Oke, terjawab sudah. Kalau ada kesempatan, ya, kenapa tidak? Why not? Warga HSU jangan lupa. Mungkin 5 atau 6 tahun lagi akan bersaing dengan Ansyar Safari. Jangan lupakan saya sebagai wakilnya. Oke. Pesan terakhir untuk seluruh perempuan di Indonesia. Pesan terakhir untuk seluruh perempuan di Indonesia, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk mengembangkan potensi diri kalian, jangan takut untuk berani melakukan sesuatu untuk yang lain gitu. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya adalah kita boleh punya goals apapun itu di dunia ini. Kita mau punya gedung, kita mau punya rumah yang mewah, kita mau kayak jadi Haritano atau Nagita Slavina, atau kita mau punya truk emas, kita punya tambang emas, whatever. It's your dream and it's your choice. But untuk mencapai hal itu, kita harus punya good value, good attitude, and good contribution.
jangan lupakan kontribusi itu sekecil apapun. It's small actions, even it's small actions, but it will be very necessary for other people who needs your help gitu. Because karena kita kebanyakan punya privilege nih, misalkan kita bisa kuliah, kita bisa sekolah, kita bisa mempunyai kegiatan ini, why not gitu, kegiatan ini nggak kita juga salurkan ke yang lain kayak gitu. Jadi menurut saya uang bukan segalanya, tapi kita butuh uang, but in the end of the day only yourself can help you, and only your attitude can achieve your goals in the future. So buat perempuan di sana, terus semangat, pantang menyerah, and everything's gonna be okay. Gitu. Mufradatul Riyada. Baik, terima kasih kepada Karya atas kunjungan hari ini, sudah berkenan untuk hadir ke sini. Semoga apa yang Karya sampaikan hari ini mampu didengar oleh seluruh wanita ataupun anak-anak yang ada di seluruh negeri ini. Dan semoga Karya pun bisa menjadi salah satu orang yang menjadi agen perubahan di negeri ini.